Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan kajian fikih rutin kitab Ibanatul Ahkam yang akan dibawakan oleh beliau Ustaz Ahmad Fathur Rahman Al-Si'ifan, pengasuh pondok pesantren Hanafiah, dengan tema Babul Hijr, larangan dalam transaksi ekonomi. Sebelum kita mulai, mari kita awali kajian sore hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau Ustaz Ahmad Fathur Rahman Al-Si'ifan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. Sadaqallahul adzim. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman, nikmat sehat, walafiat, sehingga bisa melanjutkan membaca kitab Ibanatul Ahkam di Masjid Bahtiar Islamic Center ini, Universitas Gadjah Mada. Pekan lalu kita sudah membahas tentang bab dalam masalah muamalah, yaitu gadai. Kita juga sudah bahas tentang qard atau akad utang piutang. Hari ini kita akan bahas satu tema dalam bab muamalah, yaitu namanya hajar. Hajar itu apa? Kita cek bersama. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام، وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ المسلم النوري وصدق الرضي الشيخ الأمين المالكي، نفعنا الله به وبعلومهم في دارين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه في دارين. وعن ابن كعب ابن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. Hari ini kita membaca satu hadis
riwayat dari Sayyidina Ibnu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajar, telah menghajar, bukan menghajar dalam bahasa Indonesia ya, hajar kita baca ala Mu'adz kepada Sayyidina Mu'adz, malahu hartanya Sayyidina Mu'adz Jabal. Kata hajar huwa at-taqyid, hajar adalah menyempitkan. Menyempitkan apa? Melarang seseorang untuk melakukan transaksi muamalah, transaksi ekonomi. Dia tidak boleh mentasarrufkan, mengeluarkan hartanya atau diambil hartanya. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Jadi dulu Rasulullah SAW pernah menghajar, melarang Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Siapa Sayyidina Mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal adalah sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah, intelektual, di sahabat yang diutus ke Yaman. Gurunya orang Yaman itu Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dan dalil-dalil ijtihad ini biasanya kita ambil daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dulu beliau pernah dihajar oleh Rasulullah SAW, nggak boleh melakukan transaksi ekonomi. Kenapa? Juga beliau tidak boleh menjual atau dalam melunasi hutangnya karena beliau punya hutang. Kalau beliau punya hutang, beliau dicegah melakukan transaksi ekonomi lainnya. Kenapa? Takut hutangnya lebih banyak lagi. Rawahu Daraqutni, diriwayatkan Imam Daraqutni, salah satu penggawa hadis. Syaratnya bagaimana? Wasahahu al-Hakim. Imam Hakim ini adalah mensahihkan hadis ini. Di hadis ini bisa kita katakan hadisnya sahih. Siapa yang bilang? Imam Hakim radhiyallahu anhu. Wa akhrajahu Abu Dawud, dan juga Imam Abu Dawud, salah seorang penggawa hadis lagi, beliau mentahqiq hadis ini juga. Beliau mengatakan hadis ini adalah mursal. Mursal itu apa? Mursal itu perawinya dari tabi'in. Nabi itu generasi setelah sahabat. Rasulullah punya santri namanya sahabat. Sahabat punya santri namanya tabi'in. Nah, tabi'in ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis yang tadi kita baca kata Imam Abu Dawud, hadisnya mursal. Mursal itu apa? Dari generasi tabi'in langsung menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada missing link, ada rawi yang hilang. Siapa rawi yang hilang berarti? Di generasi mana? Di generasi sahabat. Kenapa? Harusnya kan tabi'in mendengar dari sahabat. Sahabat mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tabi'in langsung bilang telah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang hilang dari sini adalah generasi sahabat. Dalam ulumul hadis dan itu hadis mursal. Apakah hadis mursal otomatis dhaif? Belum. Bisa jadi sahih. Kok bisa jadi sahih? Apa argumennya? Kan ada yang bilang satu sahabat. Dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kullu sahabat udul. Semua sahabat itu adalah adil. Walaupun kita tidak tahu siapa sahabatnya, misalnya sahabatnya majhul, tidak diketahui, tapi kita tahu itu sahabat, tapi nggak jelas siapa sahabatnya, tetap bisa menjadi hadisnya sahih. Karena kalaupun si sahabat ini tidak mungkin sahabat ini berbohong, tidak diyakini ke tadi
mursal walaupun tidak disebutkan rawinya sahabat itu bukan berarti, kecuali kalau memang tidak bertemu dengan sahabat, tidak ada dalil satupun yang mengatakan dia bertemu dengan sahabat, maka hadis seperti itu akan maudhu nanti. Tapi kalau ini disebutkan, ya, ada jalur lewat sahabat cuma tidak disebutkan sahabatnya siapa. Oke, kita kembali ke hadisnya. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh melakukan hajat terhajat kepada orang yang berhutang ketika dia bangkrut. Ketika seseorang misalnya berbisnis, terus dia bangkrut, nah kita boleh melakukan hajat, melarang transaksi dengan dia. Kenapa? Karena dia sedang bangkrut. Kalau kita transaksi dengan dia, bisa jadi harta kita nanti habis, bisa jadi tidak dibayar transaksi kita, bisa jadi nanti uang kita hilang, barang kita hilang. Makanya kalau dengan yang bangkrut kita boleh melakukan hajat. Terus kok seorang sahabat agung Mu'adz bin Jabal kok dihajat? Padahal integritasnya sudah diketahui masyhur, kealimannya diketahui masyhur, kok dihajar oleh Rasulullah SAW? Kata Imam penulis Ibn al-Ahkam yang mensyarahi, wa amma sabab Mu'adz bin Jabal itu terlilit utang adalah pertama, Imam Hakim dalam Mustadrak, Imam Hakim itu menulis kitab Al-Mustadrak, mengatakan seperti ini: kana Mu'adz syaban haliman samhan sakha'a. Mu'adz bin Jabal itu selain beliau adalah alim, pintar, cerdas, beliau itu adalah pemuda yang halim, lembut sekali hatinya. Beliau juga pemaaf sekali, pemurah sekali, samhan. Dan yang paling penting beliau sakha'a. Sakha'a itu artinya dermawan, lumo ya, sangat dermawan. Man afdal syabab qaumuhu. Beliau adalah pemuda terbaik di kaumnya, di masyarakatnya, di generasinya. Dan karena saking lumohnya, saking barakahnya, saking dermawannya, dia sampai nggak punya apapun di tangannya, semua dikasih. Ada yang galau, aduh saya mau nikah tapi nggak punya uang, nih kasih buat nikah. Saya udah, saya belum makan, nih kasih. Sampai nggak pegang satu dirham pun, satu dinar pun di tangannya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sehingga saking baiknya, bahkan beliau ketika sudah tidak pegang, beliau rela untuk meminjam uang untuk dikasihkan kepada orang lain. Itulah kenapa akhirnya Imam Sayyidina Mu'adz bin Jabal habis berhutang, bahkan beliau punya utang. Karena utangnya sudah banyak, kata Rasul, cukup, ojo meneh ini. Karena kalau dibiarkan Rasul ini makin habis, makin banyak utangnya. Kalau saking baiknya, saking enggak teganya. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Rasulullah bilang, udah, Mu'adz dihajar. Oke. Dan dari hadis ini bisa kita pahami yang pertama, yahjurul hakim alal mubin, bahwa seorang hakim, seorang pemimpin itu boleh menghajar kepada seseorang yang memiliki utang untuk membatasi si orang yang sudah punya utang itu mentasarrufkan lagi hartanya, nggak boleh. Jadi hakim, pemerintah punya hak otoritas untuk menyetop transaksi ekonomi kepada seseorang yang terlilit utang. Nggak boleh lagi dia
melakukan transaksi ekonomi. Kenapa? Karena kalau dibiarkan dia akan terus semakin banyak utang. Itu ya. Berarti secara makro seperti itu harusnya. Kalau sudah pasar yang banyak utang, negara banyak utang, hakim harusnya menuntut, nggak boleh lagi utang lagi. Nanti siapa yang bayar? Negara misalnya udah banyak utangnya 1.000 triliun, hakim berhak untuk menetap. Kalau dibiarkan bahaya ya. Terus hakim juga boleh menjual aset dari orang yang dihajar tersebut untuk bisa membayar, mencicil utangnya. Jadi orang yang punya utang itu boleh mengambil hartanya untuk dibayarkan utangnya. Kadang-kadang ada orang yang sebetulnya punya tapi nggak mau bayar utang. Ada kan? Ada banyak uang yang dia nggak mau, dia nggak mau likuiditasnya itu terganggu. Padahal dia berutang banyak. Nah, hakim boleh melakukan intervensi, pemerintah boleh melakukan intervensi. Itu Rasulullah contohnya melakukan intervensi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Terus dalam mazhab Syafi'i itu adalah diyakini bahwa hajar, membatasi, mencegah orang melakukan transaksi ekonomi itu diperbolehkan oleh seorang hakim. Tapi pendapat Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan tidak boleh orang yang berutang, yang terlilit utang itu dihajar. Kenapa seperti itu? Karena orang yang punya utang itu kalau dihajar, stop ekonominya, dia makin tidak punya potensi untuk membayar utangnya. Tapi mazhab Syafi'i milih yang namanya kehati-hatian. Kehati-hatian itu bedanya. Syafi'i selalu hati-hati dalam memutuskan hukum. Beliau tidak ingin ada yang namanya akibat buruk gara-gara perbuatan, ada risiko besar. Selanjutnya, faidah yang bisa kita pahami dari hadis ini adalah utang ketika menyelimuti, menguasai, membuat habis seluruh harta seseorang, maka boleh seseorang itu di stop transaksi ekonomi. Lalu yang kedua, dalam mazhab Syafi'i, tasarruful muflis fi malihi ghairu nafi'. orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang bisnisnya hancur itu nggak boleh mentasarufkan hartanya, nggak boleh melakukan transaksi ekonomi. Ketika dia melakukan transaksi ekonominya tidak sah. Itu posisinya Imam Syafi'i. Ini bisa perorangan atau bisa badan hukum. Kalau badan hukum misalnya apa? PT, CV, lagi dan sejenisnya. PT perorangan, perusahaan terbuka, sejenisnya. Nah ini kalau dia sudah muflis, dia tidak boleh melakukan transaksi ekonomi. Kenapa? Khawatir dia nanti ada kejahatan juga bisa, ada mensrea, ada niat jahat untuk membuat kong kali kong agar mensiasati utangnya jadi hilang. Jadi paling baik udah stop aja, dijaga. Selanjutnya Imam Syafi'i juga berpendapat pentasarufan orang yang berhutang itu bisa jadi sah selama qadhi atau pemerintah atau hakim itu tidak menghajar dia, mentahjir. Saya
dia muflis, dia bangkrut, tapi si qadhi hakim melihat ini orang ini walaupun dia bangkrut dia punya etikat baik, dia tidak akan melakukan mensrea, beretikat jahat untuk menyiasati hukum agar dia bebas dari hukum. Oke, kita kasih dia golongan Madzhab Syafi'i boleh ketika dikasih otoritas oleh hakim. Hakim kasih surat, oke, orang ini atau institusi ini boleh melakukan transaksi ekonomi karena dia ada kemaslahatan dan orangnya juga bertanggung jawab. Tapi kalau qadhi tidak melakukan hajaran, tidak memberikan not khusus, maka hukum awalnya adalah tidak boleh. Selanjutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Ibnu Umar. Berarti putranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, Sayyidina Umar berkata, "Uridtu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud." Uridtu, aku mengajukan diri kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud, pada Battle of Uhud, pada perang Uhud. Perang Uhud itu tahun ketiga Hijriah. Uhud itu adalah betul-betul menjadi ujian berat bagi umat Islam. Karena Islam kalah, pertama kali kalah itu di Uhud. Karena banyak orang sudah mulai tergoda oleh harta. Badar secara kuantitas kita sangat sedikit, hanya 313 orang melawan 3.300 orang. Kita menang. Uhud secara kuantitas kita banyak, tapi kita dihancurkan habis oleh kafir Quraisy. Kenapa? Karena banyak kali sahabat yang dikasih tugas untuk menjadi sniper, pemanah di atas gunung. Ketika banyak Saigonimah yang tampak kafir Quraisy sudah kalah, mereka turun dan sudah mengingatkan jangan turun dengan kondisi apapun. Dia turun, akhirnya dia turun, ternyata ada pasukan bayangan menyerang dari belakang dan menghabisi umat Islam. Nah, di perang Uhud, Sayyidina Umar satu belum bisa berperang. Kenapa? Karena wa ana ibnu arba'a asyarata sanatan falam yujizni. Saat Uhud, aku, kata Ibnu Umar itu anak laki-laki berusia 14 tahun. Falam yujizni, Rasulullah SAW tidak mengizinkan aku 14 tahun. Kalau sekarang sekolah kelas berapa? SMP kelas berapa? Kelas 3. 14 tahun minta mendaftarkan dirinya untuk berperang di Uhud. Mentalitas sahabat sudah 14 tahun, masih muda, masih kecil, tapi ingin perang bisa gitu. Padahal kita tahu perang saat itu pilihannya iskariman maupun syahidan, bisa jadi mati, dan mati sangat dekat ketika perang dengan itu. Tapi mentalitas sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW, mereka siap perang. Wa uridu alaihi yawmal khandaq, lalu karena tidak ada izin di Uhud, wa uridu alaihi yawmal khandaq, lalu aku dihadapkan kembali, aku mengajukan diri lagi untuk ikut berperang pada perang Khandaq. Perang Khandaq itu 1 tahun setelah Uhud kita menang, Islam menang, Muslim menang. Terus ba'ana ibnu Khamsah asyarata sanatan, saat Khandaq aku berusia 15 tahun. Fa'ajazani, maka Rasulullah SAW mengizinkan aku. Jadi di Khandaq Ibnu Umar sudah ikut berperang 15 tahun, sudah diberi izin untuk berperang. Jadi pemuda
15 tahun sudah ikut berperan menentukan negara, ikut berperan menentukan Islam, kejayaan Islam. Hadis ini muttafaq alaih. Muttafaq alaih dalam hadis artinya diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan dalam riwayat Bukhari, riwayat lil Baihaqi, dalam riwayat Baihaqi tambah tambahan, falam yujizni falam yarani balagtu. Aku tidak diberi izin dan juga Rasulullah SAW tidak menganggapku sudah dewasa yang 14 tahun tadi. Wasahabu Ibnu Huzaimah, dan juga hadis ini sahihkan oleh Ibnu Huzaimah radhiyallahu anhu. Dari hadis ini pemahaman fikihnya adalah istihbab ayat Allah al-amir al-jaysha al-jannah, membolehkan seorang amir, seorang pemimpin itu melakukan mengajukan atau seperti audisi untuk melakukan perang. Sebelum perang boleh dibuat audisi untuk berperang. Sebelum begitu. Bedanya zaman dulu semua pengen berperang, semua pengen terlibat untuk menentukan arah bangsa, ingin terlibat untuk menentukan kemenangan agama Islam. Kalau sekarang nggak tahu. Ini ada demo, ada duitnya kan? Kalau nggak duitnya nggak apa. Padahal dulu Ibnu Umar bisa 15 tahun ketika itu untuk bangsa dan negara, untuk agama, siap. Insyaallah SOGM siap, siap untuk bangsa dan negara, untuk agama. Terus selanjutnya dari hadis ini juga bisa kita pahami bahwa perang Uhud dan perang Khandaq itu selisihnya 1 tahun. Terus juga dari hadis ini jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa perang Khandaq itu terjadi pada tahun kelima Hijriah. Karena tadi hadisnya Umar umurnya dari 14 tahun atau 19 tahun pada saat itu. Terus selanjutnya dari hadis ini haddul bulugh wa khamsu asyara sanah. Batasan umur balik seseorang adalah 15 tahun. Itu dalam mazhab dari hadis ini dan diyakini oleh mazhab Imam Syafi'i. Bagaimana dengan mazhab yang lain? Beda-beda. Imam Maliki meyakini batasan balik adalah 17 tahun. Mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi meyakini bahwa saat balik minimalnya ada 19 tahun atau 18 tahun. Nah inilah tentang hajar. Jadi ada hajar, salah satunya dari hadis ini juga bisa kita pahami ada 6 golongan yang dilarang melaksanakan hajar atau melaksanakan transaksi ekonomi. Apa saja? Yang pertama, as-sobi adalah anak-anak. Anak-anak tadi Imam Sayyidina Mu'adz bin Jabal tidak boleh transaksi ekonomi. Sayyidina Ibnu Umar tidak boleh berperang. Terus yang kedua, orang yang dihajar adalah al-majnun, orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa ini enggak boleh melakukan transaksi ekonomi. Walaupun dia punya uang yang banyak, punya warisan yang banyak, enggak boleh. Kenapa? Karena hajar ini ada 2 tujuan. Yang pertama limas lahatil akhir, untuk kemaslahatan orang lain, dan juga limas lahati mahjur, untuk kemaslahatan orang yang dihajar. Jelas ya, 2 tujuannya hajar itu. Untuk kebaikan si yang dilarang, contohnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal tadi, itu tentu dihajar untuk kebaikan dirinya.
Tapi ada lagi untuk kemaslahatan orang lain hajat. Anak kecil tentu kemaslahatan dirinya. Kalau anak kecil dalam proses ekonomi misalnya dia pegang ponsel bapaknya, ponsel ibunya, tiba-tiba ada Shopee, check out ternyata beli mobil 200 juta mobil. Ini yang rugi siapa? Si anak dan ibunya paling kesu-kesu kan? Karena uangnya habis. Kalau anak kecil dibiarkan transaksi ekonomi itu benar dia belum punya kapasitas untuk melihat mana yang baik, mana yang benar. Nanti digodain misalnya dirayu, beli aja deh. Buktinya tuh kalau anak kecil pengen sesuatu dia nggak mikir ini bakal dia tahu cuma nangis. Makanya Pak Balon tahu kalau anak-anak dia tahu lawan di depan anak-anak. Dan Pak Balon itu musuh ibu-ibu karena pintar dia. Terus yang ketiga, as-safihu al-mubadziri limanihi. Orang safih. Ada safih bisa dimaknai orang bodoh, bisa dimaknai orang adil yang membadirkan hartanya. Tabdir, badir itu orangnya, kelakuannya. Tabdir prosesnya membadirkan harta. Mubadir itu apa? Mubadir itu adalah al-jahlu bimawaqi'il huquq, ketidaktahuan tempat penyaluran harta. Orang mubadir itu buat harta dia nggak tahu tempat yang menasarkan harta itu bagaimana dia nggak tahu. Dan juga orang safih ini bisa yang namanya israf. Israf itu boros. Boros itu artinya ketidaktahuan jumlah penyaluran harta. Dia nggak bisa mengukur. Gajinya cuma 100 juta sebulan. Dia habiskan per bulan 100 juta juga. Habis semuanya. Nggak bisa mengukur. Tahu caranya penyaluran, tidak tahu, tidak bisa menghitung jumlah yang dikeluarkan. Makanya orang samping itu nggak boleh melakukan ini transaksi ekonomi karena bisa merugikan dirinya dan juga orang. Dia bisa melakukan mubadir tadi, habis uangnya, bisa juga dia israf. Yang keempat, al-muflis alladzi irtakabathu ad-duyun adalah orang yang bangkrut yang banyak utangnya. Udah nggak boleh melakukan transaksi ekonomi. Kenapa? Karena dia bisa membuat rumit orang lain nanti. Misalnya orang bangkrut terus beli rumah atau beli motor. Dia nggak punya uang buat bayar. Siapa yang dirugikan? Si penjual motor. Jadi dia nggak boleh melakukan transaksi ekonomi. Makanya ada hukum pilot di negara ini. Untuk apa? Dia dilarang kalau sudah dipilotkan, sudah dibangkrutkan, dan nggak boleh dia melakukan transaksi ekonomi. Dalam bahasa fikih namanya di haji. Yang kelima, wal maridi al-maghdubi alaihi fi mazada al-thuluthi. Orang yang kelima yang dihajar adalah orang yang sakit, yang takut potensi meninggalnya tinggi. Dia udah sepuh, udah ngomong aja susah, tapi check up Shopee habis 400 juta misalnya. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena kalau dia mati, uang itu harusnya bisa menjadi firqah, menjadi warisan bagi orang yang ditinggalkan oleh keluarganya. Dia nggak boleh lebih dari 1/3 asetnya yang ditransaksikan. Misalnya kalau dia punya uang 1 miliar, batas maksimal yang boleh dia pakai adalah 333 juta rupiah. Sebaiknya enggak, kalau orang tua yang bijak, ya, aku
sudah mau mati, ngapain beli Fortuner? Mendingan rumahnya sudah buat anak-anak saja. Itu. Yang kelima, wal abdul ladzi lam yu'dan lahu fil tijarati adalah hamba sahaya yang tidak yang tidak diberi izin oleh tuannya untuk berdagang, berbisnis. Selanjutnya, tasarruf fi sabiyi al-wal majnuni was-sabiyi ghairu sahih, dan transaksi ekonomi untuk anak kecil, orang gila, orang safik, orang pandir itu enggak sahih. Anak kecil beli motor enggak sah. Gimana kalau anak kecil disuruh ibunya beli garam ke warung? Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena maklum secara syara dan juga secara adab garam itu sangat murah. Natik tulus. Kalaupun ulangnya hilang, itu enggak sakit-sakit amat, enggak berdampak signifikan kepada orang tuanya. Kalau check out di marketplace yang puluhan juta itu boleh, karena itu berdampak besar. Jadi nanti ada anak kecil bilang, saya nggak disuruh ibu beliin. Zaman saya kecil tuh beli minyak tanah, saya tahu minyak tanah. Sekarang nggak ada kan? 2 liter sama tendang-tendang contohnya. Sampai pas sampai warung itu berapa liter dia? Boleh, karena itu harga ya. Tidak boleh anak-anak bilang gini, saya nggak boleh warung karena dihajar oleh hukum. Alasan karena dia malas. Kalau pintar kan. Yang terakhir, wa tasarruful muflisi yasihu fi dimmatihi duna ahyani. Itu ketika bertasarrufkan harta itu boleh hanya sebatas yang ditanggungan dia. Duna ahyani mati tidak boleh dengan yang lain dengan hartanya. Artinya dia boleh kalau dia punya uang dia boleh untuk membayar utangnya saja dari harta yang dia miliki. Nggak boleh untuk transaksi yang tambahan lain. Itulah seputar tentang hajar. Dan terakhir lagi ternyata lagi wa tasarruful marid, orang yang sakit yang potensi meninggalnya sangat besar, sepuh misalnya atau kanker stadium 4 misalnya, dia tidak boleh mentasarrufkan hartanya lebih dari 1/3 seluruh asetnya. Tidak boleh. Kalau lebih bagaimana? Dia misalnya maksa lebih, dia terbentur oleh tahdir hakim. Nanti hakim hukum membatasi, nggak boleh. Walaupun dia pengen sekali. Nanti boleh kalau dia sembuh lagi, dia sembuh baru boleh melakukan transaksi. Kenapa? Karena di harta dia ada potensi milik pewaris. Dan pewaris ahli waris, ahli waris. Gitu. Itulah seputar takdir. Semoga kalau jawab pada diskusi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu yarhamuna bi rahmatin tammah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan mungkin dari jamaah ikhwan dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan angkat tangan. Tidak ada? Baik, sekarang untuk jamaah ikhwan mungkin ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
kita punya utang gitu. Nah, prioritasnya adalah kita bayar utangnya dulu atau mungkin bertahan hidupnya dulu. Gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi mungkin dari Afwan? Baik, untuk sama Afwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Ali. Mau bertanya, tadi diterangkan, saya ketinggalan Ustaz, tadi saya menerima keterangan bahwa untuk anak kecil itu tidak boleh mentasarufkan hartanya. Nah, di masa-masa modern ini kan mungkin sebagai orang tua ya, yang sudah pernah menjadi orang tua, kemudian itu di dalam gadgetnya itu kan ada, mungkin ada disambungkan dari game ataupun dari Shopee langsung ke rekening. Nah, itu secara tidak sengaja itu anaknya yang bermain game itu memencet top up. Nah, dan itu nominalnya lebih banyak sekali Ustaz. Atau mungkin check out Shopee yang pencetnya tiba-tiba check out sendiri. Nah, ternyata itu sudah terpesan atau payment itu sudah masuk dan sudah terbayarkan. Nah, jika memang itu tidak boleh, apakah akadnya itu tidak sah, dan apakah boleh untuk orang tua ini meminta pengembalian uang tersebut, sementara dari si penjual tersebut sudah menerima uangnya, seperti itu Ustaz. Terima kasih. Baik, ada lagi? Baik, monggo Ustaz, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama tentang ada uang yang terbatas, apakah untuk survive biaya hidup atau untuk bayar utang dulu. Kalau diukur, kalau seandainya kita punya uang 100.000 rupiah per hari, kalau utangnya 100.000, ya ukur sehari itu biaya minimum saja untuk hidup itu berapa. Tentu pakai standar minimum dan berstandar hidup aware. Hidup minimum itu gimana? Makan, misalnya berarti makan itu cukup dengan nasi, dengan telur bisa. Berarti nasi dan telur itu kalau mau ngirit sehari itu bisa mungkin seminimal mungkin kurang dari 30.000 rupiah bisa. Nah itu ada lebihnya, kalau kita bisa survive, bisa hidup, berarti dibayar utangnya, ada untuk hidup. Tapi kalau saya mau bayar utang, tapi takutnya uang saya habis. Tapi dia makan ya setiap hari pakai, dikirim pakai ojek online, isinya fried chicken, ditambah geprek, cuci mulutnya mie ayam, sekali makan. Terus dia bilang saya nggak punya uang, ini buat survive. Itu bukan buat survive, itu buat berpoya-poya. Nah itu diukur. Kalau cukup buat survive, utang. Karena utang adalah utang. Dia adalah janji, di utang itu selagi belum dibayar, dia akan tetap menjadi utang. Kita hidup atau kita mati tetap menjadi utang kita. Kita mati itu akan menjadi utang dan akan ditagih di dunia ataupun juga kelak di akhirat. Hanya akan utang piutang itu harus hati-hati sekali. Dan kita adalah termasuk bangsa yang hari ini terjebak pinjol yang sangat tinggi. Kenapa? Saya curiga karena keinginan, nggak bisa mengerem keinginan. Kalau butuh dari zaman dulu juga butuh, tapi hati-hati ya. Kalau dia nggak butuh amat, jangan tergoda oleh bisikan-bisikan pinjol. Karena sekali terjerat susah untuk keluar. Kalau sudah tanggung gimana? Jadi istighfari sambil dicicil. Pertama, kalau
itu jadi kebiasaan mentalitas utang. Dia akan punya mentalitas utang. Dan utang itu adalah opsi terakhir. Ya, ketika sudah tidak bisa lagi dengan cara yang biasa. Ya. Semoga menjawab. Tentu nyawa kita paling utama, tetapi utang juga adalah yang harus dilunasi. Kalau ada uangnya lebih, kita masih bisa makan. Nah ya, kalau betul-betul mepet sekali, kita bisa gak makan sama sekali, ya nanti utamakan kemaslahatan diri kita. Allahu a'lam. Untuk pertanyaan dari Mas Andi, untuk tadi al-hajar salah satunya adalah as-sobi, anak kecil. Dijelaskan tadi misalnya hadis sahih riwayat dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari hadis itu menjadi keyakinan kita, pedoman kita dalam fikih, anak kecil tidak sah melakukan transaksi ekonomi. Dia termasuk terhajar, terbatas dari, tertutup dari transaksi ekonomi. Gimana kalau dia melakukan check out di marketplace, dia melakukan top up game online misalnya? Mudah ya, memang mudah ya, bisa dari. Kalau memang seperti itu, saya tidak tahu hukum niaga, apa niaga di Republik Indonesia. Kalau dia mengikuti undang-undang hukum niaga mengikuti fikih, tentu anak-anak termasuk terhajar. Kita bisa melakukan ke mahkamah, ke pengadilan tentang permintaan pengembalian harta. Karena apa? Karena transaksinya itu tidak sah. Karena transaksinya tidak sah, maka kita boleh menuntut kembali uang kita. Kita cek, kalau secara fikih nggak boleh. Tadi dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Hajarnya tidak sah. Karena dia dihajar, maka anak itu tidak sah. Karena tidak sah, maka si pemilik harta, si orang tuanya berhak untuk meminta kembali kepada si penjual haknya. Nah, pertanyaannya, hukum negara kita menggunakan fikih ini atau tidak? Tapi sepertinya ya, sama saja. Ini kan sebetulnya sesuatu yang universal. Hanya anak kecil dimanapun sama ya. Kalau yang belum bisa melihat manfaat, belum sebenarkan mengenal sadar. Apakah terjawab pertanyaannya? Allahu a'lam bishawab. Artinya kalau mahkamah kita mengakui hukum ini, berarti uang seorang tua itu bisa diambil kembali dengan mengajukan bahwa memberikan bukti bahwa ini adalah anak saya bertransaksi, yang mana anak saya termasuk orang yang dihajar oleh hukum, dia tidak sah melakukan transaksi ini, maka saya minta kebijaksanaannya untuk melakukan transaksi atau uangnya ini. Semoga menjawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi kajian hari ini telah selesai. Semoga kajian sore hari ini bisa memberikan berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri kajian ini dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqrabit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.